Dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84 PMK Nomor 21 Tahun 2006 tentang Perusahaan Pembiayaan Pasal 1 huruf E, dinyatakan bahwa anjak piutang atau faktoring adalah kegiatan pembiayaan dalam bentuk pembelian piutang dagang jangka pendek dari suatu perusahaan beserta pengurusan atas piutang tersebut. Sedangkan berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 61 Tahun 1998 tentang ketentuan dan tata cara pelaksanaan lembaga pembiayaan, bahwa perusahaan anjak piutang adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk pembelian atau pengalihan serta pengurusan piutang atau tagihan jangka pendek dari suatu perusahaan dan transaksi perdagangan baik dalam negeri maupun luar negeri. Secara konvensional, anjak piutang atau faktoring didefinisikan sebagai kontrak di mana perusahaan anjak piutang menyediakan jasa-jasa sekurang-kurangnya antara lain jasa pembiayaan, jasa pembukuan, jasa penagihan utang, jasa perlindungan terhadap risiko kredit, dan untuk itu klien berkewajiban kepada perusahaan anjak piutang secara terus-menerus menjual atau menjaminkan piutang yang berasal dari penjualan barang-barang atau pemberian jasa-jasa. Kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan anjak piutang meliputi 1. Mengambil alih tagihan suatu perusahaan baik dengan cara dibeli ataupun dengan cara lainnya sesuai dengan kesepakatan. Dan yang kedua, mengelola usaha penjualan kredit atau pembiayaan dari suatu perusahaan. Nah, adapun sumber keuntungan yang diperoleh oleh perusahaan anjak piutang adalah biaya yang dikenakan kepada kliennya, yang terdiri atas 1. Jasa penagihan, dan yang kedua adalah biaya administrasi yang besarannya tergantung pada kesepakatan. Berdasarkan hal tersebut, sangatlah jelas bahwa perusahaan anjak piutang merupakan perusahaan yang membantu dalam mengelola masalah hutang piutang, baik mengambil alih atau pembelian piutang yang bertujuan untuk memperlancar kegiatan perusahaan dan menghindari adanya kredit atau pembiayaan macet agar perusahaan yang mempunyai masalah hutang piutang tersebut dapat melaksanakan kegiatan operasionalnya dengan baik dan lancar. Perusahaan anjak piutang tersebut juga akan mendapatkan insentif atau bonus dari perusahaan yang mempunyai masalah hutang piutang tersebut. Untuk lebih memahami mengenai anjak piutang, kami telah menyiapkan simulasi pembiayaan anjak piutang sebagai berikut. Baik, terima kasih. Saya dengan rekan saya ingin mengajukan pinjaman kredit sebesar 50 juta untuk usaha coffee shop kami. Apakah bisa diproses, Mbak? Baik, akan kami proses. Jaminannya apa ya? Jaminannya ada sertifikat hak milik. Luasnya itu ada 100 meter. Alamatnya di Jalan Singosari nomor 10 Mbak. Baik, ini Ibu tanda angsurannya. Ini untuk yang 1 tahun, ini 2 tahun, untuk ini 4 tahun. Silakan untuk dilihat juga di dalam. Jadi kita punya 1 tahun aja. Baik, Mbak, saya dan rekan saya akan mengambil jangka waktu pembayaran selama 1 tahun. Kira-kira bisa diproses? Bisa. Ini formulirnya silakan untuk diisi terlebih dahulu. Baik, silakan ditandatangani terlebih dahulu. Baik, untuk formulir akan kami proses terlebih dahulu, jangka waktunya 5 hari. Ya. Mbak, tolong bisa tampilkan staf keuangan untuk pemotretan nggak ya? Terima kasih. Baik, boleh saya lihat laporan keuangan perusahaan ini? Baik, Bayu, mungkin bisa dijelaskan laporan keuangan bulan ini? Begini Bu, kondisi keuangan kita bulan ini mengalami defisit sehingga kesulitan untuk membayar biaya operasional bulan depan.
Ya, selamat pagi Ibu. Apa ada yang bisa saya bantu? Ya, Pak Bapak, jadi maksud silakan saya di sini itu mau menjelaskan kalau perusahaan saya ini sedang mengalami defisit. Ya. Keuangan kami ini tidak stabil. Maka dari itu saya bertujuan untuk meminjamkan kepada Bapak sebesar 200 juta. Kalau boleh tahu surat jaminannya apa ya? Iya. Ya, buat saya cek dulu ya Pak. Iya, surat utang atas nama debitur Niva. Ya baik, ini surat utang atas nama debitur Niva ya, senilai 200 juta ya. Ya mungkin secepatnya akan kami proses. Nanti persyaratannya dikumpulkan saja, tapi sesuai prosedur di perusahaan kami bahwa dalam pinjaman 100% itu yang 20% nanti tidak akan berbentuk uang, melainkan yang 20% itu akan berbentuk tenaga teknis yang akan membantu perusahaan itu. Bagaimana? Tidak lama. Ya baik, silakan dikumpulkan saja, nanti secepatnya akan kami hubungi kembali. Halo, assalamualaikum Ibu. Ya, ini tadi saya sudah cek ke staf saya. Ternyata Ibu belum melunasi angsuran Ibu selama 3 bulan ini. Oleh karena itu, saya minta itikat baiknya kalau bisa Ibu datang ke perusahaan saya. Terima kasih. Ya, perkenalkan nama saya Ibu ya, dari mediator Adi. Saya ingin tahu kalau permasalahan itu terwujud terkait. Ya, jadi pada awalnya Ibu Melia ini mengajukan pengajuan pendanaan ke perusahaan kami, Adipama Finance, dengan surat jaminan hutang atas nama Ibu Niva senilai 200 juta. Setelah berjalan 3 bulan, ternyata Ibu Melia tidak dapat melunasi angsurannya dalam 3 bulan tersebut, sehingga kami sudah melakukan beberapa cara, tapi Ibu Melia tidak menunjukkan itikat baiknya. Karena itu saya berinisiatif untuk melakukan mediasi dengan semua pihak. Saat itu saya kedatangan 2 nasabah saya bernama Ibu Niva dan Ibu Mangla. Di saat itu mereka ingin meminjam dana kepada perusahaan kami sebesar 200 juta, tapi perusahaan kami ini mengalami defisit keuangan kami sedang tidak stabil. Maka dari itu saya berniat untuk meminjam kepada perusahaan Bapak Anton sebesar 200 juta dengan jaminan surat utang tanpa pengetahuan untuk perusahaan saya. Jadi alasan saya itu nggak mau melunasi utang saya itu karena nasabah saya ini udah mengalami kredit macet selama 3 bulan. Itu alasan saya nggak bisa ngasih ke perusahaan. Ya, dari pihak Ibu Niva dan Nola, kalau sebesar surat utang ini dipindahkan ke Bapak. Kami berdua tidak mengetahui hal tersebut karena setahu kami pihak perusahaan Ibu Melia sudah meng-approve pinjaman kami dengan jaminan sertifikat kami. Kami yang penting angsurannya bisa dibayarkan, dari perusahaan kami memberikan waktu lebih, ibaratnya yang penting uangnya bisa dibayarkan. Mungkin dari Ibu